sekalian. Haleluya. Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami, dan malam ini kami datang untuk menyembah-Mu di dalam roh. Setelah firman Tuhan, kita siapkan roti dan anggur ya, untuk perjamuan kudus di hari Minggu. Haleluya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap malam. Tuhan yang selalu setia dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagiku. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik ya, Bapak Ibu sekalian. Apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur. Tuhan Yesus, Dia sungguh baik dalam hidup kita semuanya. Oke. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Ya Yesus. Dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For at the last days we will see Your praise, oh Lord, oh Lord. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. His name is Jesus. Name above all names. For at the last days we're gonna sing Your praise, oh Lord. Sing it loud, yeah.
praise the Lord. Oke, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita ya untuk akan sama-sama mendengar firman Tuhan di malam ini. Dan kita akan berdoa ya bersama-sama. Oke, selamat datang Ibu Fang Fang Lai. Sudah bersama kita. Selamat malam, selamat datang. Selamat malam Ibu Fang Fang Lai. Amin. Oke, baik, kita akan berdoa dulu dan nanti Ibu Sonya Putirai akan berdoa ya untuk firman Tuhan sebelum firman disampaikan. Silakan Ibu Sonya dari Surabaya. Oke. Selamat datang juga Bu Lydia Eka sudah bersama kita ya. Shalom Bu Lydia Eka. Haleluya. Shalom. Ya, shalom Pak John, shalom. Shalom, praise God, one Pak an John. ya. Ya, one an Pak John. Oke, sehat-sehat ya Bu ya. Amin. Amin Pak John. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan Ibu Sonya akan berdoa ya. Selamat malam, Banan. Bapak Ibu One yang an, ya. diberkati Tuhan, mari kita bersama berdoa. Kami menaikkan syukur pada malam hari ini Tuhan, karena begitu besar kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan kepada kami umat-Mu dari pagi sampai malam hari ini. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan yang luar biasa untuk kami menghadirkan hadirat Tuhan di dalam ibadah lewat gereja CSCC ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mau mendengarkan sabda-Mu lewat hamba-Mu, Bapak John Sarbunan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus urapi hamba-Mu di dalam akan firman Tuhan. Karena kami percaya melalui firman Tuhan yang kami akan dengar, kami boleh sungguh-sungguh merenungkan, bahkan melebihi dapat kami melakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Dimanapun ada ya Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan juga mau menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah doa syukur kami ya Bapa. Kami alaskan di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Sonya Putirai ya. Ibu Majelis dari GPIB Peniel. Oke, puji Tuhan. Oke, saudara-saudara sekalian dan selamat malam adik Hani, Ilhani sudah bersama kita juga ya. Dan ada teman yang baru bergabung ya malam ini, adik Kisel ya. Sisilia. Ini saya ketemu dengan adik ini ketika dia lagi pergi beli ayam goreng ya. Itu tempat langganan di situ dan ya kenalan di situ, lalu saya menyapa dia dan akhirnya saya kasih link dan akhirnya dia gabung hari ini ya. Selamat bergabung ya. Adik Kisel. Iya, Bapak. Oke, Sisilia. Namanya Sisilia sama dengan putri saya juga, Sisilia Rachel Sarbunan. Oke. Ya, cuma depannya namanya Cindy. Ini namanya Kisel ya. Oke. Asli dari mana? Dari Jayapura Pak? Nabire atau Biak, Bapak. Oh, Biak. Biak. Oke, Biak ya. Oke, puji Tuhan. Nah, di sana itu ada Ibu Andri Marantika dari Kota Jayapura, ada Ibu Weli Ukubun juga dan Ibu Yeti. Host kita malam ini suaminya pernah bertugas ya di Papua. Di mana Bu Yeti? Bu Yeti. Ya, di AB Pura Pak John. Oh, AB Pura, ya kan dekat Jayapura ya. AB Pura Jayapura. Oke, mantap ya. Jadi di Jawa tapi sudah bisa tahu sedikit-sedikit bahasa Jayapura ya, Papua. Oke, baik teman-teman semua, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan malam ini. Ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 594. Ya, benar. 596 ya. Oke, malam ini firman Tuhan akan diperdengarkan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari Kota Sidoarjo. Oke, tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam apa saudaraku?
mengikuti pengaruh. Pengaruh apa, saudara? Pengaruh firman kebenaran. Nah, saya tanya dulu, pengaruh firman kebenaran itu baik apa buruk? Pasti baik ya. Baik. Kalau hal yang baik kita pasti mengikuti, saudaraku. Tapi kalau hal yang buruk, yang jahat, yang menyesatkan, yang merugikan, bahkan membinasakan kita, membahayakan, itu kita pasti menolak. Kita tidak akan mengikutinya ya. Karena itu sangat akan membahayakan diri kita. Oke. Jadi kita tanya dulu malam ini ya bersama-sama. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam mengikuti pengaruh firman kebenaran? Ada. Ada ya, pasti ada, itu dia. Lalu bagaimana kalau orang tidak mengikuti pengaruh firman kebenaran, artinya mereka mengikuti pengaruh-pengaruh yang buruk, yang menyesatkan, yang membahayakan, bahkan membinasakan dirinya. Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Pasti tidak ada ya. Jadi malam ini Bapak Ibu sudah belajar banyak dan mulai mengerti ya tentang kemuliaan Allah. Itu ada di mana saja kita sudah bahas ya. Dan malam ini kita bahas kemuliaan Allah dalam mengikuti pengaruh firman kebenaran ya. Kalau pengaruh yang jelek, yang buruk, jangan diikuti. Pengaruh yang jahat jangan diikuti Bapak Ibu ya. Oke, di sini kita dididik, kita dilatih untuk mengikuti pengaruh firman kebenaran ya. Oke, kita akan lihat dulu satu ayat firman Tuhan malam ini dari Yakobus pasal 1 ayat 22. Ya, shalom. Selamat malam semuanya. Ya, shalom. Praise the Saya Lord. akan membacakan nas Alkitab Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Amin. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan, dia hanya mendengar, saat dia tidak melakukan, maka dia menipu diri sendiri. Itu yang disebut dengan istilah munafik. Ya, saudaraku. Jadi dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mengikuti. Bapak Ibu sekalian, ibarat orang Jawa bilang apa? Gajah diblangkoni. Ya, saudaraku. Nah, lihat. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa, saudara? Menjadi apa? Pelaku firman. Ya, orang yang menjadi pelaku firman ini, orang yang mengikuti apa, saudaraku? Pengaruh firman kebenaran. Amin ya. Itu orang yang menjadi pelaku firman. Tapi kalau orang tidak mengikuti suatu firman kebenaran, pengaruh firman kebenaran, nah dia tidak bisa menjadi pelaku firman yang baik ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, dan kita dapat pelajari hal ini, kita akan lihat bagian penting ini dulu ya. Kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Haleluya. Ya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kemuliaan Allah dalam mengikuti pengaruh firman kebenaran. Dan menjadi pelaku firman bukan sekedar mendengar dan meniru dirinya sendiri. Ya, dan menipu dirinya sendiri. Jadi lihat, kemuliaan Allah dinyatakan dalam mengikuti. Mengikuti apa Bapak Ibu? Mengikuti pengaruh. Bilang pengaruh. Ini yang disebut dengan bahasa sekarang influence ya. Memberi pengaruh yang positif atau pengaruh yang negatif ya. Mengikuti pengaruh firman kebenaran dan menjadi pelaku firman, bukan sekedar pendengar saja, dan akhirnya dia menjadi orang yang menipu dirinya sendiri ya. Dan hal ini dapat kita oke. Baik Bu Fang Lai, ini namanya murid yang setia ini. Oke. Saya ulangi sekali lagi ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam apa Bapak Ibu sekalian? Dalam mengikuti pengaruh. Pengaruh apa, saudaraku? Pengaruh firman kebenaran. Ya, firman itu pasti kebenaran. Dan menjadi pelaku firman bukan sekedar pendengar. Dan kemudian dia menipu dirinya sendiri. Ya, oke. Sudah siap, Bapak Ibu? Haleluya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dapat kita pelajari malam ini terdapat dalam Galatia. Surat Galatia pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini Galatia pasal 5 ayat 7 sampai 9, kita akan segera menemukan apa Bapak Ibu? Kita akan menemukan ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang apa Saudara? Tentang siapakah orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam
mengikuti pengaruh firman Tuhan, ya. Kemuliaan Allah dalam mengikuti pengaruh firman Tuhan, ya. Oke. Firman kebenaran, ya. Oke, mari kita lihat siapa dia. Orang yang mengikuti pengaruh kebenaran firman. Mari kita lihat, ya. Firman kebenaran. Yang pertama, ini dia. Ciri yang pertama, saya catat di sini, ya. Dia adalah orang yang berhati-hati. Bilang berhati-hati, ya. Berhati-hati dalam perlombaan iman. Tujuannya apa dia berhati-hati dalam perlombaan iman? Agar jangan ada orang lain yang menghalangimu untuk mengikuti kebenaran. Ya, Bapak Ibu, kita ini sekarang ikut Yesus ini kan berlomba-lomba nih. Jadi jangan sampai ketinggalan, ya, kita berlomba-lomba. Nah, di dalam perlombaan itu ada orang-orang yang menyusup dan mereka akan bermaksud jahat untuk apa, Bapak Ibu? Mereka akan membuat saudara tidak lagi mengikuti firman kebenaran. Mereka akan berusaha untuk menyesatkan Bapak Ibu. Nah, ini harus kita hati-hati di sini, ya. Oke, kita lihat dulu Galatia 5 ayat yang ke-7. Galatia 5 ayat yang ke-7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Amin. Amin. Dulunya begitu setia dengan Tuhan. Gak kenal pagi, gak kenal siang, gak kenal malam. Ikut terus. Tapi di tengah jalan, kena pengaruh-pengaruh yang tidak baik, dari ajaran-ajaran yang menyesatkan, dari bidat-bidat, saudaraku, nabi-nabi palsu. Nah, dia mulai meninggalkan Tuhan, perlahan-lahan meninggalkan Tuhan. Suatu hari saya ditelepon oleh salah seorang jemaat di Kediri, dibilang, Pak, bisakah bantu saya? Saya bilang, oke. Apa yang bisa saya lakukan? Dia bilang, Pak, ini saudara saya sudah lama tidak pernah pergi ke gereja. Saya tanya lantas, iya Pak, karena dia ini sering didatangi oleh salah satu bidat, sekte, mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Saksi Yehova. Nah, itu Saksi Yehova sering datang ke rumahnya dia, sehingga lama-lama ke satu keluarga ini kena pengaruh ajaran Saksi Yehova. Sehingga akhirnya mereka tidak pergi ke gereja. Lalu saya tanya kepada orang tersebut, lantas apa yang bisa saya lakukan? Dia bilang, Pak, tolong Bapak datang bersama dengan saya ke rumah saudara saya. Saya bilang, baik, kita akan datang. Saya tanya jam berapa? Dan dia sebutkan jam, oke, kita datang. Bapak Ibu, siang itu saya datang dan ketemu dengan saudaranya yang sudah lama tidak pergi ke gereja. Saya perkenalkan diri, saya bilang saya Pendeta John, dan saya datang ini, saya mau bawa kabar baik, dalam Yesus ada keselamatan, dalam Yesus ada pengampunan dosa, dalam Yesus ada pengharapan dan pertolongan. Lalu saya cerita tentang Yesus yang mengasihi kita orang berdosa dan keluarga ini mulai membuka hati. Ya, saudaraku, lalu saya tanya, kapan Saksi Yehova datang ke rumahmu? Dia bilang, Pak, nanti sore Saksi Yehova datang sekitar jam 6. Saya bilang, oke, kalau gitu sebelum jam 6 saya sudah datang duluan. Jadi saya datang 1 jam sebelum jam 6, Bapak Ibu. Nah, ketika saya sedang berbicara dengan keluarga ini, tepat, Bapak Ibu, on time, ya. Saksi Yehova muncul 2 orang perempuan, yang satu agak sedikit tua, yang satu agak muda, ya, saudaraku. Dan saya bilang, mari silakan masuk, silakan duduk. Saya berkata, sebelum ibu-ibu berbicara, izinkan saya bicara dulu. Jadi saya bicara seperti orang khotbah, Bapak Ibu. Dan mereka 2 ini gelisah sekali karena saya sampaikan firman kebenaran. Saya bilang Yesus itu jalan keselamatan, Yesus itu Tuhan, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waduh, 2 orang ini gelisah setengah mati, saudaraku. Dan akhirnya mereka sambil lihat jam, mereka bilang, Pak, mohon maaf, waktu kami sudah habis dan kami mau pulang. Nah, sejak itulah satu keluarga ini mereka kembali lagi pergi ke gerejanya. Ya, puji Tuhan, hati saya senang sekali. Nah, banyak sekali teman-teman kita yang dulu begitu giat, begitu setia, tapi karena pengaruh ajaran-ajaran gak benar ini akhirnya mereka tidak ke gereja. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Ini perlu kita waspada di sini, ya, berhati-hati. Oke, mari kita lihat yang kedua. Siapakah orang yang mengikuti, ya, yang mengikuti pengaruh firman kebenaran, ya? Ini tema kita pagi malam ini kan, yaitu apa? Kemuliaan Allah dalam mengikuti pengaruh firman kebenaran. Ya, yang kedua setelah dia berhati-hati, baru yang kedua ada B yang kedua. Setelah berhati-hati, B yang kedua apa? Ini dia, ya, cirinya dia berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga karena ada sesuatu yang membahayakan dirinya, ya.
berjaga-jaga di dalam doa dan tetap waspada. Ya, waspada terhadap apa? Ajakan untuk tidak menuruti firman. Ya, tentunya ini bukan datang dari Tuhan. Berarti datang dari mana, saudaraku? Datang dari si penyesat. Orang-orang yang dipakai setan untuk apa? Menjadi kaki tangannya untuk menyesatkan umat Tuhan. Maka kita perlu berjaga-jaga, Bapak Ibu, ya. Berjaga-jaga di dalam apa? Di dalam doa dan tetap waspada, ya. Bang Napi sering berkata dalam acara RCTI, yaitu apa? Waspadalah, waspadalah. Ya, oke, kita lihat ayatnya ya, Galatia 5 ayat 8. Galatia 5 ayat 8. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Amin. Nah, ajakan untuk tidak menurutinya ini menuruti firman kebenaran itu, saudaraku, ya. Bukan datang dari Dia, bukan datang dari Yesus. Tapi dari mana, Bapak Ibu? Dari si penyesat, ya. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk sebuah rencana keselamatan, tapi setan tidak tinggal diam. Dia akan pakai berbagai macam cara lewat situasi, lewat keadaan, lewat orang. Nah, yang bahayanya orang, ya. Orang ini sebagai sarana untuk apa? Menyampaikan misinya, ya, misi dari si penyesat ini. Sehingga banyak orang tergiur, banyak orang terpesona, terkesima, mereka termakan dengan ajaran-ajaran menyesatkan ini. Maka kita perlu hati-hati, Bapak Ibu, ya. Yesus sudah peringatkan kita menjelang kedatangan Tuhan akan muncul nabi-nabi palsu, muncul rasul-rasul palsu, guru-guru palsu, Bapak Ibu. Dan itu perlu kita membentengi diri kita, ya. Kita perlu berjaga-jaga di dalam doa. Makanya bersyukur dalam ibadah gereja CLCC, pagi kita ada jam 4, siang kita ada jam 1, kecuali kalau hari Sabtu kita jam 10 pagi, ya. Dan malam kita ketemu seperti ini. Supaya apa? Kita belajar firman Tuhan dengan benar. Supaya akhirnya kita kenal akan pribadi Tuhan lewat firman itu. Sehingga ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menyesatkan, kita tidak mudah lagi, ya. Terkecoh, kita tidak mudah lagi terpengaruh. Katakan amin, ya. Jadi kalau kita sudah tahu ini yang benar, kita akan pegang sampai akhir hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, oke. Mari kita lihat yang ketiga, ciri yang ketiga dari orang yang mengikuti pengaruh firman kebenaran. Siapa dia? Yang ketiga, setelah dia berjaga-jaga, baru yang ketiga, dia punya B yang ketiga, itu bertekad. Ya, bertekad untuk apa, saudaraku? Bertekad untuk menolak. Menolak apa, saudara? Menolak sedikit pengaruh buruk, ya. Pengaruh buruk dari mana? Pengaruh buruk yang mempengaruhi iman pada Tuhan Yesus yang adalah firman kebenaran, ya. Mari Bapak Ibu kita lihat ayatnya, ya. Dari Galatia 5 ayat 9. Galatia 5 ayat 9. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Nah, sedikit kamir sudah mempengaruhi seluruh adonan. Jadi Oma itu almarhum dia suka buat roti, ya. Jadi biasanya dia sudah bikin takaran, tepungnya sekian, kemudian gula sekian, lalu kemudian garam sekian, lalu kemudian ragi. Itu sudah diatur, diukur sekian, lalu air, saudaraku. Lalu ketika dicampur aduk, adonan sudah jadi harus tunggu beberapa saat, ya, beberapa menit kemudian itu adonannya sudah mengembang, ya. Baru dibuatkan roti. Ya, kami ini orang Maluku, orang Indonesia Timur, ya, khususnya itu suka makan roti. Jadi kita lihat, ya, memang ragi dibutuhkan dalam adonan ini seperti roti ini, saudaraku. Tapi adonan ini, Bapak Ibu, kalau dia kena pengaruh yang baik, dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kalau pengaruh yang jelek, nah, ini akan merusak, ya, sesuatu yang baik. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang dulunya setia kepada Tuhan, karena bergaul dengan orang-orang yang, saudaraku, tersesat, dia jadi tersesat. Contoh, kalau kita bergaul dengan orang berdosa, kita jadi berdosa. Kita bergaul dengan pemabuk, jadi mabuk, ya. Apalagi kalau nanti bulan Desember, Bapak Ibu, nah itu bulan Natal. Indonesia Timur itu biasa banyak orang mabuk di sana. Jadi kena pengaruh-pengaruh yang buruk, saudara. Kita bergaul dengan pencuri, jadi pencuri. Bergaul dengan pencemooh, jadi sukanya pencemooh, jadi sukanya ngurumpi aja. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang benar, dengan orang yang suka berdoa, kita jadi suka berdoa. Supaya apa? Kita yang lemah ini dapat kekuatan dalam doa. Supaya kita yang susah ini kita terhibur di dalam doa. Amin, ya. Karena dengan doa ini membawa kita makin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya.
Karena itu dengan siapa engkau bergaul itu akan menentukan apa yang akan engkau dapatkan. Ya, saudaraku. Kalau engkau bergaul dengan orang sukses, engkau jadi sukses. Engkau bergaul dengan orang pintar, engkau jadi pintar. Kalau engkau bergaul dengan orang yang suka melayani, engkau jadi suka melayani. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan siapa engkau bergaul itu akan menentukan kehidupan. Amin ya. Jadi kita perlu di sini bertekad. Bertekad untuk apa? Bertekad untuk menolak ya sedikit apa pengaruh buruk. Itu ragi, itu pengaruh buruk yang mempengaruhi iman kita kepada Tuhan Yesus. Siapa Yesus? Dia adalah firman kebenaran. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat apa hasilnya sekarang ya. Dari yang kita bahas hari ini apa Saudara? Temanya apa Saudaraku? Yaitu kemuliaan Allah dalam mengikuti pengaruh firman Tuhan. Nah, kita lihat ya. Dalam kita mengikuti pengaruh firman Tuhan apa keuntungannya, saudaraku ya? Apa manfaatnya? Kita lihat hasilnya ini. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu menuruti apa saudaraku? Dia menuruti firman, ya, firman kebenaran yang tak dapat menghalangi langkahnya. Jadi orang mau larang dia beribadah, dia tetap beribadah. Orang mau larang dia berdoa, dia tetap berdoa. Orang mau coba untuk membawa dia untuk jauh dari Tuhan, dia makin tetap dekat dengan Tuhan ya. Ini hasilnya, saudaraku. Kita lihat ayatnya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-7. Galatia 5 ayat yang ke-7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Amin. Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi, Bapak Ibu. Jadi orang mau mencoba menghambat dia, mencegah dia, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena dia begitu cinta kepada Yesus. Dia begitu sayang kepada Yesus. Orang kalau lagi jatuh cinta, nggak peduli. Mau siang, mau pagi, mau malam, dia akan ketemu dengan orang yang dia cintai. Dia akan ketemu dengan orang yang dia kagumi. Amin. Itulah cinta kita kepada Yesus ya. Oke, kita lihat hasil yang kedua ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi saudaraku? Saudara, dia waspada ya, dia waspada roh ya, saudaraku. Roh yang lain ini yang membuat dia tidak menuruti firman Tuhan. Roh yang lain ini roh yang menyesatkan ya. Oke, mari kita lihat Galatia pasal 5 ayat 8. Galatia 5 pasal 8. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Amin. Amin ya. Haleluya. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi, menuruti firman Tuhan lagi, bukan datang dari dia, bukan datang dari Tuhan Yesus. Yang memanggil kamu berarti datang dari siapa? Datang dari si penyesat ini. Jadi lihat orang-orang yang taat firman itu, soalnya dia waspada dari roh yang lain yang membuat dia tidak menuruti firman Tuhan. Amin ya. Sekali engkau cinta Yesus, tetap cinta Yesus selama-lamanya. Saya kasih contoh di Alkitab ya. 3 orang anak muda namanya Sadrak, Mesak, Abednego ya, anak-anak SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dilarang oleh raja. Lalu raja ultimatum, kalian tidak boleh menyembah Allahmu, harus menyembah patung yang aku Tuanku Nebukadnezar buat. Kalau kalian tidak menyembah patungku, maka kalian akan dihukum, kalian akan dibuang ke dalam dapur api. Mereka bilang apa? Tuanku, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung itu. Sekalipun kami rela dibuang ke dapur api, Allah yang kami sembah, meskipun nanti dia tidak bisa menyelamatkan kami dari dapur api itu, Tuanku dengar baik-baik. Kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Wow, raja hitam, raja murka, raja marah sekali, saudaraku. Dan raja melemparkan mereka ke dalam dapur api, tapi sebelum dilemparkan, ketiga anak muda ini apinya dipanaskan sekian kali lipat. Sekitar 7 kali lipat, saudaraku. Lebih panas dari panas sebelumnya. Wow, sampai orang yang mengangkat mereka membuang 3 orang anak ke dalam api, orang itu pun mati, saudaraku. Tapi anehnya anak muda yang dibuang ke dalam dapur api yang lagi membara begitu panasnya, saudaraku. Raja kaget, raja lempar 3 orang anak muda. Tapi tahu-tahu ada 1 orang lagi. Ada orang yang 1 jadi 4 orang. Raja kaget, yang 1 tuh siapa gerangan?
Gerangannya dia itu adalah Tuhan sendiri. Amin ya. Tuhan katakan kita lewati api tidak akan dihanyutkan, lewati api tidak akan dihanguskan. Tuhan menyertai, melindungi orang-orang yang setia pada Tuhan. Bilang amin. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan menolong kita semua ya. Yang ketiga, yang terakhir, ini dia. Haleluya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dapat mengatasi, ya, mengatasi apa? Dia dapat mengatasi pengaruh jahat. Pengaruh jahat yang cepat menular, ya, dari dasar iman kekristenannya. Mari kita lihat ya, Galatia pasal 5 ayat 9. Galatia 5 ayat 9. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Amin. Amin ya, sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam terjemahan yang lain, kata mengkamirkan itu mengacaukan, ya. Artinya pengaruh yang buruk. Jadi dia cepat sekali menular, suatu. Saya kasih contoh ya. Kira-kira saudara dengar kabar baik dengan kabar buruk paling cepat mana? Paling cepat tersebar yang mana, suatu? Pasti kabar buruk ya, saudaraku. Kalau kabar baik itu misalnya seseorang berprestasi, seseorang ini dia pintar, jenius, itu kabarnya tuh lama viral. Tapi kalau kabar buruk, wow, itu gosip cepat sekali Bapak Ibu. Maka di sini kita akan lihat ya, orang percaya taat pada firman Tuhan, dia dapat mengatasi. Mengatasi apa? Mengatasi pengaruh jahat yang cepat menular, mempengaruhi dasar iman kekristenannya. Jadi sekali engkau cinta Yesus, tetap cinta Yesus sampai selama-lamanya ya. Tuhan memberkati kita semua di malam hari ini. Dan kita akan berdoa dulu ya. Oke, puji Tuhan. Adik Ilhani akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar ya di malam ini. Baik, Pastor. Terima kasih banyak. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa untuk meneguhkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, kami sangat bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau pada malam hari ini, Bapak, kami boleh kembali lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang telah kami dengar, Bapak. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang mau menjadi terang, dan kami tidak mau mengikut dunia ini, Bapa, karena kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami mau taat akan firman-Mu, kami mau taat akan apa yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau berpegang pada setiap kebenaran firman Tuhan, dan ajarlah kami, Bapa, untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, tapi kami kuat, kami hebat bersama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu menjadi dasar iman bagi setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami bersyukur buat firman yang telah kami dengar, dan kami juga mau berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, keluarganya diberkati oleh Tuhan, pekerjaan pelayanannya juga diberkati oleh Tuhan, dan dimanapun hamba-Mu ini berada, kami percaya penyertaan tangan Tuhan luar biasa menopang setiap kehidupan keluarga hamba-Mu. Dan kami bersyukur buat firman yang telah kami dengar, dan kami yakin Bapa, firman ini akan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik Ilhani. Sudah berdoa buat kita semua ya. Baik Bapak Ibu, kita akan menikmati perjamuan kudus di malam ini. Mari Bapak Ibu pegang roti di tangan kanan kita ya. Dan nanti kita akan makan roti ini, dan saudara-saudara nanti pegang juga anggur ya di tangan kanan kita, saudara-saudaraku. Haleluya, haleluya. Imani Bapak Ibu bahwa ini bukan roti biasa. Imani bahwa ini adalah tubuh Kristus sendiri. Tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan, yang telah dimahkotai, mahkota duri, dipaku, ditikam, ditusuk ya. Dia sudah mengorbankan dirinya. Dan kita percaya dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, dia mempunyai hidup yang kekal. Bukankah roti di tangan kanan kita yang kita pegang, yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan sesuatu. Haleluya. Amin.
Mari pegang anggur, angkat tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Dan darah Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga engkau dapat dibawa masuk ke tempat kudusnya dan engkau dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Siapa yang sakit malam ini, imani. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Apapun penyakitmu, imani, engkau disembuhkan. Ya, ini bukan anggur biasa, tapi ini adalah darah dari Kristus sendiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Tadi siapa yang berdoa ya sebelum firman? Tadi Bu Yeti? Joyce. Oh, Bu Sonya yang berdoa. Bu Sonya, adiknya Bu Joyce. Ya, sebelum firman ya. Oke. Baik, Bu Andri Marantika akan berdoa ya untuk firman Tuhan malam ini. Oke, Bu Andri ada di sana? Ada Pak John. Ya silakan. Bu Andri akan Doa berdoa buat firman ini ya Tuhan. perjamuan kudus ya, perjamuan kudus yang sudah kita nikmati. Baik, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Bapa, Ya Yesus. mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau layakkan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Kami telah menerima, ini dengan rotimu Bapa, rotimu lambang daripada tubuhmu, dan anggur adalah lambang dari darahmu. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam perjamuan ini ada pembaruan untuk kami Tuhan Yesus. Kami percaya, sangat yakin dan percaya Tuhan. Bapa, di malam hari yang indah ini Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu menolong kami Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, sumber berkat ada padamu Bapa. Dan sumber kekuatan ada padamu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami sangat percaya Engkau selalu ada bersama kami. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang kami agungkan, nama yang kami muliakan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan ya oleh Adik Ilhani dan juga oleh Ibu Andriana Marantika. Baik, kita kembali pada host kita malam ini, Ibu Yeti. Mic bisa dibuka. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA, dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir. Terima kasih untuk Ibu Andriana yang sudah bawakan doa, dan juga saat ini untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Eka Lydia. Dipersilakan Ibu Eka Lydia. Ya, terima kasih Bu Yeti. Terima kasih. Selamat malam. Shalom semua. Selamat malam. Shalom Pak John. Shalom. Amin. Mari kita doa profetik, kemudian kita akhiri dengan I receive. Yes. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini, dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia.
I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas Yes. kuasa Tuhan. I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta Yes. kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia Yes. semakin baik dan stabil. I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua Yes. lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Yes. Tuhan dan Raja yang berkuasa Yes. di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan kuasa dan mujizat ajaib Yes. sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam Yes. pergerakan doa pendoanya. I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan Yes, Lord. kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan Yes. gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Terima kasih Bu Eka Lydia yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari Sidoarjo. Dipersilakan. Makasih Bu Yeti, shalom. Dan Shalom. waktunya yang sudah diberikan buat saya akan membawakan pengumuman gereja JKI CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sargunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik-klik di bawah ini. Dengarkanlah kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB bertempat Kristus Place 88 Plat 88 Citra Land dekat Gunwalk Citra Land Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085942777805. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan Oktober 2024 tanggal 19 sudah ya. Ya. Tanggal 20 bulan 10 2024 ini hari ini ya. Ya. Ibu Siwalete Surabaya. Tanggal 20 bulan 10 2024 Saudara Gasa Stella Surabaya. Tanggal 25 bulan 10 2024 Ibu Maria Yermia Sidoarjo. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Yohanis. Demikianlah info gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari kota Sidoarjo. Memberkati Ibu Ong Kyo Kim. Amin. Terima kasih sama-sama Pastor John. Oke. Terima kasih Ibu Ong Kyo Kim yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC di malam hari ini. Dan selanjutnya untuk ibadat sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke
pendeta kita Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Akan berakhir malam ini, dan bila mana Bapak Ibu sekalian ada permohonan doa, punya pergumulan, silakan bisa open mic dan menyampaikannya di saat kita beribadah saat ini, atau saudara bisa kirim lewat layar chat monitor, ya, bisa chat dan kita Saya akan doakan. Pak John, Ya, silakan Bu Yeti. untuk cucu saya Jenis yang saat ini sedang opnam, Pak John. Oke. Jenis, ya. Jenis, ya, ya. Ya. Ya, baik Bu Yeti. Yang lain lagi ada yang permohonan doa langsung bisa disampaikan, ya. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu, siapa percaya bahwa mujizat masih terjadi, kita pujikan pujian ini sama-sama, ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kau segalanya bagiku. Tuhan Rajaku, kasih sayang-Mu melihat di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang. Yesus, kau segalanya. Yesus, kau segalanya bagiku. Tuhan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Haleluya, amin. Mari yang percaya mujizat terjadi sekarang ini, imani di tanganmu ada kuasa Tuhan, ya. Bapak Ibu sekalian, siapa yang sakit malam ini, imani, engkau letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan letakkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Ingat, di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati, pikiran, di mulutmu ada kuasa Tuhan. Apa yang kau katakan, kau imani terjadi. Dalam nama Yesus, di mana tangan kirimu engkau letakkan di bagian tubuhmu yang sakit hari ini, kuasa Tuhan segera menghampirimu, kuasa Tuhan segera menjumpaimu, mujizat Tuhan sedang mengalir, dan aliran kesembuhan segera datang kepadamu. Di dalam nama Yesus, saat nama-nama saudara disebutkan satu persatu, itu engkau langsung terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat, yaitu Tuhan Yesus. Imani, ya. Malam ini Ibu Fang Lai engkau terima, Ibu Ong Gyo Kim engkau terima, Ibu Yeti engkau terima, juga untuk cucumu. Oh, dalam nama Yesus, yang sudah dalam keadaan di opname disembuhkan dalam nama Yesus. Ibu Eliwati Koswandi engkau terima, Ibu Sonya engkau terima, Ibu Andri engkau terima, Adi Kisal engkau terima, Ibu Lydia Eka engkau terima, Ibu Puspita engkau terima, Alin engkau terima, Yor Miracle engkau terima, Cindy, Johan James, Ibu Meliawati, Ilhani, dalam nama Yesus juga Ibu Sinta engkau terima, aliran kesembuhan segera mengalir malam ini. Dalam nama Yesus aku berkata kepadamu, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang. Siapapun yang cucunya sakit hari ini, Tuhan sudah sembuhkan dia. Tuhan sudah sembuhkan cucu Ibu Yeti. Tuhan sudah sembuhkan siapapun anak menantu, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan, mari anak-anakmu keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya aku doakan semua diberkati Tuhan. Untuk Kisel, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau walaupun engkau jauh dari orang tuamu, Tuhan akan ada bersamamu.
Tuhan akan menolongmu, jangan susah, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan akan menolongmu, engkau akan mengikuti setiap pelajaran dengan baik, dan Tuhan akan bawa engkau untuk menikmati kebaikan di kota Kediri. Dalam nama Yesus, jangan takut, Tuhan sudah menyediakan apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Malam ini, Bapak Ibu sekalian, orang tua yang percaya bahwa anak-anaknya sedang studi, sedang belajar, baik di dalam maupun di luar negeri, Tuhan akan melindungi mereka. Untuk Ibu Ongkyo Kim, engkau tidak perlu khawatir, doa-doamu, bahkan doa-doa kita semua menyertai cucumu yang ada di luar negeri, anak Carlos, dalam nama Yesus. Percaya setiap orang tua yang juga sedang mempersiapkan anak-anaknya bekerja, yang sedang merintis usaha, semua percaya malam ini anak-anakmu semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya beruntung. Tidak ada yang rugi, semuanya akan mengalami kemujuran, keberuntungan. Tidak ada yang mengalami ketakutan, semua hidup dalam damai sejahtera. Kuasa Tuhan menyertai engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup terbuka kembali. Jalan-jalan yang buntu terbuka kembali dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sudah bekerja malam hari ini. Dan terkhusus untuk cucu Bu Yeti, Imani Bu Yeti, sebagaimana Tuhan sudah menyembuhkan cucumu di waktu yang lalu, Tuhan yang sama menyembuhkan dia juga di waktu ini. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, Imani, Tuhan berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok siang, berkati kebaktian besok malam, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semua yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa kemenangan dari Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan dan kemenangan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Terima kasih Pastor John, doa-doanya dan Terima berkat. kasih Kita John. Terima Ya. kasih Bu Om, Kyoki, Ya, Bu Adriani, makasih Bu Yeti, Bu Bang sekali juga. Makasih. Bang Lai, terima kasih Terima adik. Terima kasih Bersama kita banyak, ya. Bapak Bu Bu. Om, Kak Indriani, Maria, Pang-pang Ivonya, Terima kasih semua, Bujaju, Bapak. Ya, Tuhan berkati. Sarah Adik Ali, Angel, ya. ya Tuhan Bujaju, berkati. Bu Sonya, Bu Buta, Dani, Bu Sinta, berkati ya. Sarah Cindy, Tuhan Yesus memberkati semua. Berkati Bu Sonya, selamat malam Pang Lai semuanya. Sampai jumpa lagi Bu Om. ya Sarah Michael, dan Tuhan berkati Bu Yeti semuanya ya. Sampai Maranatha, Tuhan berkati. Bujaju, Selamat malam, bye bye. Bye. Ya.